Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 perilaku organisasi, yang pada hari ini kami akan mewawancarai suatu organisasi eksternal yang ada di FISIP, yaitu GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dengan tema kepemimpinan. Let's go. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mar de gente, sol diferente, monte de botão não me provoca nada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 perilaku organisasi, yang pada hari ini kami akan mewawancarai suatu organisasi eksternal mahasiswa yang ada di FISIP, yaitu GMNI FISIP Unmul atau Gerakan Mahasiswa Nasional FISIP Unmul, yang dimana kami akan mewawancarai ketuanya terlebih dahulu. Oke, baik Bang. Jadi mungkin sebelum kita mulai masuk ke wawancaranya, mungkin bisa perkenalkan dulu Bang, sama jelaskan juga dari organisasi apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Samal Bajri. Saya selaku mahasiswa pembangunan sosial angkatan tahun 2021 pembangunan sosial, yang mana sekarang mengamanah sebagai komisaris GMNI Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik tahun 2025 ini. Ya, untuk organisasi sendiri, GMNI itu organisasi ekstra kampus yang didirikan pada tanggal 23 Maret 1954, tepatnya di Surabaya, yang mana hasil daripada penggabungan 3 organisasi. Yang mana tujuan daripada organisasi ini adalah memenangkan sebuah ideologi Marxisme sendiri, dan juga cita-cita daripada Pancasila 1 Juni 1945. Yaitu mungkin sedikit Erlan dari saya. Terima kasih Bang atas perkenalannya dan memperkenalkan dari organisasinya. Mungkin kita langsung masuk aja ke 3 pertanyaan. Yang pertama ini, Abang sebagai ketua, gimana sih kira-kira melihat peran seorang pemimpin dalam organisasi GMNI di FISIP Unmul ini? Ya, berbicara soal peran pemimpin, pastinya kita sebagai pemimpin juga sebagai tonggak atau sosok vital di dalam sebuah organisasi, yang mana tanpa ada kepala, jalan daripada organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Sosoknya seperti apa? Ya, seperti pada umumnya pemimpin itu yang memberikan instruksi dan arahan terkait organisasi yang dinaungi, khususnya GMNI FISIP Unmul ini. Itu yang pertama terkait pertanyaan dari Erlan. Mungkin kalau justru dari menurut Abang nih, gaya kepemimpinan bagaimana sih Bang kira-kira yang diterapkan gitu, dan Bung rasa itu cocok lah untuk diterapkan dalam di GMNI ini? Ya, untuk gaya kepemimpinannya sendiri, pasti dari GMNI ini mengedepankan yang namanya kerja kolektif kolegial, yang mana ini adalah kerja secara bersama, tanpa memberatkan pundak daripada satu individu, tetapi memperkerjakan semua daripada kader-kader dan juga khususnya pengurus yang ada di Dewan Pengurus Komisariat GMNI FISIP Unmul ini. Jadi kerjanya tidak ada gaya kepemimpinan yang spesial, tetapi seluruh elemen yang ada di GMNI FISIP Unmul itu bergerak secara bersama. Itu Erlan. Terus lanjut, kira-kira nih Bang, selama Abang menjabat jadi ketua nih, adakah kira-kira masalah yang sering dihadapi gitu? Dan bagaimana tantangannya gitu Bang? Apakah berat untuk menjaga semangat dari setiap kader yang ada? Ya, yang pasti yang namanya organisasi tidak jauh yang namanya daripada dinamika. Khususnya ketika ada permasalahan di organisasi, bagaimana cara menangani kader tersebut, ya tentu harus mempunyai treatment yang berbeda juga khususnya, dan bagaimana kita sebagai pemimpin untuk bisa menyatukan dalam harmoni sebuah perbedaan. Jadi kalau berbicara soal permasalahan di organisasi, aku rasa itu hal yang normal, hal yang sangat wajar adanya dialektika di dalam organisasi, dinamika organisasi kampus itu sendiri. Itu sih Lan. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Bang ya, tentang kira-kira strategi apa yang Bung ambil untuk anggota itu supaya tetap solid lah dan tetap selaras dengan tujuan organisasi yang mau dicapai. Ya, untuk strategi sendiri, formula yang
kawan-kawan pengurus Komstat Visip GMNI khususnya buat itu mendorong kader-kader itu membantu roda-roda kerja organisasi khususnya di dalam tataran internal kampus. Jadi untuk menggairahkan semangat daripada kawan-kawan, ya kawan-kawan DPK baik anggota dan kader didorong untuk dia bisa aktif di tataran internal khususnya itu di himpunan, di unit kegiatan mahasiswa, BEM dan DPM. Jadi aku rasa cara track and solutionnya seperti itulah. Oke, mungkin itu aja sih Bung yang kami mau sampaikan atau kami mau pertanyakan lah. Siap. Terima kasih Bung ya. Siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengarkan pemaparan informasi dari narasumber yang sudah kami wawancara, analisis yang dapat kami sampaikan yaitu ketua berperan sebagai tonggak organisasi yang dapat memberikan arahan dan instruksi agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Gaya kepemimpinan yang mengutamakan kerja kolektif, kolegial, di mana semua kader dan pengurus berkontribusi bersama tanpa membebani satu pihak saja. Masalah dalam organisasi dianggap wajar, sehingga pemimpin perlu mampu untuk menyatukan setiap perbedaan yang terjadi. Strategi yang digunakan adalah membangkitkan semangat dan kekompakan anggota dengan mendorong kader aktif untuk berperan dalam roda organisasi, khususnya di lingkungan internal kampus. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Bang Iksan selaku ketua atau komisaris dari GMNI Visip Unmul. Selanjutnya kita akan mewawancarai anggota atau kader dari GMNI Visip Unmul. Let's go. Ya, selanjutnya kami akan melakukan wawancara kepada kader atau anggota dari GMNI Visip Unmul. Sebelum itu kita perkenalkan dulu dari Mbak siapa? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rosa. Aku dari kader aktif GMNI Visip Unmul. Kalau di Visip, aku sendiri di program studi ilmu pemerintahan angkatan 2023. Baik, selanjutnya kita langsung ke sesi wawancara. Jadi, menurut Mbak, bagaimana cara Bang Iksan memimpin di organisasi GMNI Visip Unmul? Gimana, Mbak? Oke, kalau dari pribadi aku sendiri, sebagai kader dari Bung Iksan orangnya sendiri itu cukup terbuka dalam memimpin. Terbuka dalam artian menerima semua saran, kritik, serta partisipasi teman-teman yang ada di dalam GMNI. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana biasanya Bang Iksan merespon ketika dalam masalah atau tantangan dalam tim? Kalau dari Bang Iksan, biasa kan kalau pemimpin itu dia punya cara pendekatan masing-masing. Nah, kalau dari Bang Iksan sendiri, pendekatannya itu pendekatan persuasif, dan dimana diajak komunikasi dulu semisal ada masalah, yaitu dicari dulu akar masalahnya apa, baru diselesaikan secara baik-baik agar tidak ada permasalahan-permasalahan baru yang nantinya akan timbul lagi. Oke, kita masuk di pertanyaan yang terakhir. Kalau suatu saat Mbak berada di posisi ketua seperti Bung Iksan dan menghadapi masalah yang sama, apa pendekatan yang mungkin Mbak lakukan? Oke, kalau dari aku sendiri, pastinya yang pertama itu hal yang perlu dibenahi itu adalah komunikasi. Karena kalau sudah dari komunikasi jelek, pasti ada lagi permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Jadi kalau dari aku, pastinya akan melakukan pendekatan persuasif untuk mencari akar masalah dan nantinya untuk dibenahi dan juga dijadikan evaluasi ke depannya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tersebut, yaitu ketua organisasi menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif. Artinya, tidak menutup diri terhadap kritik maupun saran, justru memandangnya sebagai masukan penting untuk perkembangan organisasi. Keterbukaan ini memberi ruang bagi anggota untuk aktif berkontribusi, sehingga tercipta suasana demokratis dan kolaboratif. Selain itu, dalam menghadapi masalah atau tantangan organisasi, lebih mengedepankan pendekatan persuasif, memprioritaskan memilih jalan komunikasi terlebih dahulu, mengajak pihak terkait untuk berdiskusi secara terbuka. Dari situ, kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin berusaha menemukan akar persoalan yang sebenarnya, lalu menyelesaikan dengan cara baik-baik agar solusi yang diambil tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dengan cara tersebut, Bang Iksan tidak hanya menyelesaikan masalah,
tetapi juga menjaga keharmonisan internal, membangun rasa saling percaya, dan memperkuat solidaritas antar anggota. Hal ini menjadikan kepemimpinannya lebih efektif, sehat, dan berkelanjutan bagi perkembangan organisasi. Jadi selanjutnya kita mewawancarai anggota dari Gemeenti. Sebelumnya mungkin Abang bisa perkenalkan nama Abang dulu. Perkenalkan, saya Budi Kelaraya, anggota DPK Oke, ini kita masuk aja ya Bang ke poin pertanyaannya. Jadi menurut Abang nih bagaimana cara Bang Iksan memimpin tim sejauh ini? Bicara tentang cara ya, mungkin secara pendekatan kepemimpinan, Bung Iksan ini adalah sosok yang cukup santai gitu, dalam kepemimpinan. Jadi memang banyak hal yang perlu kita lihat dari kepemimpinan Bung Iksan, terutama dalam segi gaya memimpin beliau gitu. Dalam hal kepemimpinan itu tadi, Bung Iksan ini cukup santai sebenarnya dalam beberapa hal yang kemudian menjadi tugas dan fungsi beliau. Tapi kemudian dalam kesantaian itu juga, Bung Iksan ini ada kemudian beberapa hal yang perlu tegasan. Menurut saya, Bung Iksan ini cukup bisa menyesuaikan posisi, di mana memang apakah itu adalah suatu agenda yang serius atau bukan. Tapi di luar dari itu, kepemimpinan Bung Iksan ya kurang lebihnya banyaknya santai sih. Terus dari pengalaman Abang, bagaimana biasanya ketua merespon ketika ada masalah atau tantangan dalam tim? Apakah ada contoh situasi tertentu yang berkesan bagi Abang nih tentang cara beliau menghadapinya? Oke, sebenarnya kalau bicara tentang masalah dan jalan keluarnya yang diambil oleh Bung Iksan, ini cukup menarik ya. Sebenarnya banyak kalau bicara tentang masalah, karena kita ini organisasi eksternal kampus, jadi bicara masalah itu cukup banyak masalah. Mulai dari masalah sentimental dengan organisasi lain, masalah-masalah bagaimana menyusun strategi dalam satu pemenangan, lalu masalah internal dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara penyelesaian, sebenarnya kalau kita bicara penyelesaian, Bung Iksan ini yaitu tadi, karena kepemimpinan cukup santai, jadi penyelesaian masalahnya pun santai. Kadang saking santainya cukup lama terselesaikan permasalahan itu. Cuma ya kalau bicara tentang contoh objektif, mungkin permasalahan internal lebih ini ya, kita bahas. Jadi kalau permasalahan internal, sebenarnya dalam menyelesaikan masalah, Bung Iksan ini perlu dorongan yang kuat. Jadi Bung Iksan ini tipikal pemimpin yang kemudian perlu dorongan dan motivasi yang kuat untuk kemudian coba menyelesaikan atau mengurai satu permasalahan. Beliau ini cukup kurang lah kalau dibilang analisis tentang organisasi atau tim yang dia bentuk itu agak kurang. Jadi perlu kemudian untuk ada motivasi kuat untuk bisa dalam menyelesaikan satu permasalahan. Lalu apakah permasalahan itu terselesaikan atau tidak? Menurut saya permasalahan itu cukup terselesaikan, cukup. Kenapa aku bilang iya terselesaikan? Kenapa aku nggak bilang iya terselesaikan atau enggak terselesaikan? Karena ada tindakan yang kemudian diambil oleh Bung Iksan, tapi sampai hari ini permasalahan itu ada, tapi frekuensinya mulai mengecil. Jadi dulu masalahnya itu banyak, diambil tindakan oleh Bung Iksan, masih ada masalahnya, tapi tidak sebanyak itu. Saya bilang cukup terselesaikan. Begitu. Jadi ya semacam itulah gaya-gaya kepemimpinan yang ada di DPK yang dipimpin oleh Bung Iksan. Terus ke pertanyaan terakhirnya nih Bang, kalau suatu saat nih Abang berada di posisi ketua dan menghadapi masalah yang sama seperti Bang Iksan tadi, apa pendekatan yang mungkin akan Abang lakukan? Terus apa ada hal baru atau berbeda yang ingin Abang terapkan dalam pemimpinan Abang? Oke, mungkin saya nggak punya pengalaman memimpin ya. Saya masih baru juga di organisasi, jadi kalau bicara kepemimpinan, sebenarnya
pasti cukup jauh dari kepemimpinan Bang Iksan. Kenapa saya bilang pasti? Bang Iksan itu kepemimpinannya santai, sedangkan saya cukup dibilang otoriter. Beda lah. Ya beda jauh gitu. Kalau saya kemudian memimpin DPK, ya mungkin akan terjadi perbedaan jauh. Saya tipikal orang yang tegas, tipikal orang yang kemudian kalau A, B, saya nggak suka ada orang lain yang kemudian bicara di luar dari apa yang saya perintahkan. Nah, saya juga orang yang saya orang yang sangat fokus pada internal satu organisasi. Karena saya punya banyak pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia, begitupun dengan perkuliahan saya mendalami sekali tentang manajemen sumber daya manusia, sehingga permasalahan-permasalahan internal yang kemudian menjadi permasalahan yang selama ini ada di DPK itu selalu akan bisa saya selesaikan dan pasti akan saya bisa selesaikan. Karena saya paham ada kemudian beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal yang ada di DPK GMN ini, seperti itu. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang lain, sebenarnya itu bicara tentang waktu, tentang persiapan. Apakah persiapan ini mau disiapkan lebih cepat atau tidak? Nah, saya adalah tipikal orang yang suka mempersiapkan sesuatu itu sejak dari jauh-jauh hari. Tujuannya apa? Supaya segala kegiatan ataupun strategi-strategi dalam pemenangan itu bisa lebih konkret terbahas. Gitu. Saya juga tipikal orang yang taktikal dan lain sebagainya macamnya dalam mengurus pemenangan terutama ya. Karena tujuan saya masuk GMN ini adalah bicara tentang bagaimana bisa meraih sesuatu, memenangkan sesuatu. Makanya saya mencoba terus melatih taktik dan strategi dalam pemenangan. Jadi kalau bicara tentang gaya kepemimpinan saya, mungkin itu yang bisa saya berikan gitu sih. Oke, sudah cukup lah mungkin Bang ya. Terima kasih atas peluangannya. Oke. Kesimpulan dari wawancara ketiga, hasil wawancara menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Bang Iksan yang cenderung santai mampu menciptakan suasana organisasi yang lebih rileks dan tidak penuh tekanan. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah seringnya terjadi keterlambatan dalam penyelesaian masalah, terutama yang berkaitan dengan persoalan internal, karena diperlukan dorongan motivasi tambahan agar Bang Iksan bergerak lebih cepat. Meski demikian, langkah-langkah yang diambil tetap memberikan dampak positif dengan menurunkan frekuensi munculnya masalah. Di sisi lain, Bang Bilal dalam diskusi menekankan alternatif kepemimpinan yang lebih otoritatif, taktis, serta berorientasi pada manajemen internal dan strategi jangka panjang. Mereka menilai bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh disiplin waktu, perencanaan yang matang, dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dengan demikian, perbedaan gaya kepemimpinan ini memperlihatkan adanya keragaman pendekatan yang pada akhirnya memiliki tujuan sama, yakni menjaga stabilitas organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja. Hasil wawancara yang kami analisis untuk semua narasumber dari narasumber 1, 2, dan 3 mendekatkan kepada dua teori. Yang pertama yaitu teori kontingensi. Fred Fiedler menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk memimpin atau mengelola. Pendekatan yang efektif bergantung pada situasi spesifik, termasuk struktur organisasi, teknologi, dan lingkungan. Teori yang kedua yaitu teori sistem. Ludwig von Bertalanffy memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, yaitu orang, struktur, teknologi, dan lingkungan eksternal, dan harus bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Saran dan solusi.
Berdasarkan analisis hasil wawancara yang cenderung mengarah pada gaya kepemimpinan adaptif, kontingensi, dan holistik atau terintegrasi sistem, berikut adalah saran dan solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, saran berbasis teori kontingensi, fleksibilitas dan kecocokan situasi. Inti saran, pemimpin perlu secara sadar memvariasikan intensitas gaya partisipatif dan persuasifnya tergantung pada tingkat kesiapan anggota, kompleksitas masalah, dan situasi mendesak yang dihadapi. Yang kedua, saran berbasis teori sistem, penguatan interaksi dan adaptasi sistem. Inti saran, fokus pada perancangan struktur dan proses yang memperkuat komunikasi antar bagian dan memastikan organisasi tetap responsif terhadap lingkungan eksternal. Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, pemimpin dapat tidak hanya menerapkan gaya yang tepat, tetapi juga membangun organisasi yang kokoh, harmonis, dan adaptif secara keseluruhan.